Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun disertai dengan hujan, kita bisa menghadiri pengajian yang kita selenggarakan tiap-tiap malam Kamis. Mudah-mudahan dengan ikhlasan hati kita, Allah mengangkat derajat kita melalui barokahnya ilmu, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama pengajian ini mudah-mudahan menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ala niyat wala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man sarah Imam Sarqawi wa usuli mafrima min jami masahi mailal muntah qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuri darajati wa adalan min barakati wa abdir alaina wa sakaramatin bid daraini. Sya'alillahi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami masyaykhina wa ustadina sanila jami'a satatina latina lamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina. Sumaila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan man istama fi hadzal majlis al-yamin wal amwat. Sumaila arwaqi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jamaatina wa jami'a sabil khalaina wa jami'a nafillah wali sibai wali salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Sya'alillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain amin. Ilahi qad dafa'atni Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik wa qad awqafani ilmi bikaromika alaik. Ilahi duha Tuhan kami, qad dafa'atnil awalimu, sungguh telah memberikan kepadaku apa al-awalimu, segala sesuatu selain Allah, ilaika kepadamu. Wa qad auqafani ilmi, sungguh telah menghentikan padaku apa ilmi pengetahuanku, bikaromika dengan kemuliaanmu alaika atasmu. Ilahi qad dafa'atni, duha Tuhanku sungguh telah memberikan kepadaku apa al-awalimu, beberapa alam atau al-awalimu, segala sesuatu selain Allah, ilaika kepadamu. Wadhalika bermula yang demikian itu, anni idza tawajjahtu, sesungguhnya aku ketika menghadap ila akhadin kepada seseorang, liyutiyauni supaya dia memberikan kepadaku, ayan surani, bukan yang suruh tapi yang surah, ayan surani, atau supaya dia menolong kepadaku, yaqulu maka berkata, siapa akhadli kepadaku, la mu'tiya ilallah wala nasira ilahu, enggak ada yang bisa memberi kecuali Allah dan enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini adalah merupakan munajahnya Ibnu Athaillah, bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu apabila memberikan sesuatu, pada hakikatnya dia berbicara bukan aku yang memberi, tapi hakikatnya Allah lah yang memberi. Ketika seseorang merasa asik terhadap pemberian segala sesuatu selain Allah, lupa hakikatnya yang memberi adalah Allah, maka orang itu akan ditimpa oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada kalanya diputus pemberiannya kepada selain Allah, dan ada kalanya pemberian itu akan menjadi bencana. Oleh karena itulah ketika kita menerima segala sesuatu dari siapapun, jangan lupa hati kita, hakikatnya yang Maha memberi adalah Allah. Yang menjadikan orang itu dermawan kepada kita adalah Allah. Yang menggerakkan orang itu adalah Allah. Bahkan ketika orang itu mengulurkan tangannya, hakikatnya tangannya orang itu tidak bisa mengulurkan dengan sendirinya, tapi Allah lah yang memberikan. Ketika seseorang menerima sesuatu, melihat bahwa yang ngasih hakikatnya Allah, itulah namanya nilai zikir, nilai ibadah. Maka di sini diterangkan bahwa ketika saya menghadap kepada seseorang, liyutiani, supaya dia memberikan padaku,
Ayan suroni atau dia nolong kepadaku yakululi. Pada hakikatnya orang tersebut berkata la mutiya ilallah. La mutiya, enggak ada yang mampu memberi sama sekali, enggak ada yang bisa memberikan ilallah kecuali Allah. Makanya ada wirid Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah la mani, enggak ada yang mampu mencegah lima a'taita terhadap apa yang kau berikan. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan sesuatu, enggak ada seorang pun mampu mencegah. Allahumma la mani lima manata wala mu'ti lima manata, enggak ada yang mampu memberi ketika Allah mencegahnya. Jadi hakikatnya yang memberi itu ya Allah, yang mencegah itu ya Allah. Maka Allah punya nama Al-Qabid, zat yang maha mencegah, menggenggam. Al-Basid, Allah juga punya nama yang maha melapangkan. Sempit dan luasnya rezeki itu kendalinya adalah satu Allah. Ketika seseorang menolong kita, hati kita jangan lupa hakikatnya yang menolong adalah Allah. Karena enggak ada penolong hakiki kecuali Allah. Maka sering kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, yang mencukupi aku Allah. Wa ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Ketika seseorang menerima sesuatu, hatinya lupa yang memberikan adalah Allah. Perasaannya yang memberikan adalah orang tersebut. Atau ketika mendapatkan pertolongan lupa hakikatnya menolong adalah Allah, maka orang itu terkena suatu penyakit yang namanya syirik khafi, mensekutukan Allah secara samar. Itu namanya menduakan Allah. Karena masih ada yang memberi selain Allah, masih ada yang menolong selain Allah. Padahal enggak ada penolong dan pemberi hakiki kecuali Allah. Ketika kita berkeyakinan kayak begitu, maka pemberiannya Allah akan bertubi-tubi kita terima. Ibaratnya air yang mengalir, pertolongannya Allah akan terus mengalir terhadap diri kita ketika kita memandang yang nolong adalah Allah. Karena pertolongannya Allah enggak ada habisnya, pemberiannya Allah enggak ada habisnya. Tapi kalau kita mengitikadkan yang memberi adalah makhluk, yang menolong adalah makhluk, seluruh makhluk itu adalah punya sifat keterbatasan, pastilah pemberian itu akan punah. Pertolongan selain Allah pasti akan punah. Tapi kalau kita mengatakan dalam hati Allah, pertolongannya Allah gak akan punah kapan saja, di mana saja. Wa yatamilu ayyurada bil awalim jami'u ma'adallah. Bisa jadi yang dimaksud dengan kata-kata al-awalim, beberapa alam, itu adalah jami'u ma'adallah, segala sesuatu selain Allah. Jadi yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah. Apa saja selain Allah namanya alam. Alam itu asal kata dari alamah, maknanya alam itu tanda. Jadi alam itu maknanya tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa melihat alam lupa bahwa alam itu tanda kebesarannya Allah, maka orang itu terbutakan mata hatinya, nggak ngerti hakikatnya. Faidah darat li karomatun wa kasafali an syai'in minal kaun. Dan ketika nampak bagiku karomah, wa kasafali an syai'in minal kaun, dan terbuka untukku sesuatu dari kejadian
Wa aratu an akifa indahu, dan saya menginginkan untuk berhenti di sisinya. Takulu, maka berkata li kepadaku, apa hakikatnya sesuatu itu, la ta'allaq bi, janganlah kamu bergantung denganku, bal ta'allaq bi maulaka, bahkan bergantunglah kepada Tuhanmu. Dan ketika seseorang mendapatkan karomah itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, yang mana keistimewaan itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Akan tetapi ketika kita ngaji begini ini nggak boleh kita pengen mencari keramat, tapi mintalah kepada Allah agar kita dijadikan orang ahli istiqomah. Oleh karena itulah dikatakan kun toliban karomata, kun toliban istiqomatan wala takun toliban karomah. Janganlah kamu orang mencari, jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, janganlah kamu orang mencari keramat. Karena keramat itu tidak akan muncul kepada orang yang enggak ahli istiqomah. Keramat itu enggak akan datang kepada orang yang pengen. Jadi ketika kita enggak pengen karomah, Allah memberikan karomah itu. Tapi kalau kita pengen, karomah itu nggak akan hinggap kepada orang yang menginginkannya. Jadi karena istiqomah kita, misalkan istiqomah kita tuh ngaji, istiqomah dzikir, istiqomah sholat sunnah, akhirnya Allah memberikan suatu keistimewaan yang nggak dimiliki oleh kebanyakan orang. Keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang itu namanya karomah, karena orang itu istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa law istaqamu ala tariqatil asqainahum an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqomah ala tariqah, atas jalan agama, jalan kebenaran, la asqainahum an ghadaqa, niscaya aku minumi mereka ma'an ghadaqa, rezeki yang berlimpah ruah. Apa? Rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki zahir meliputi sandang pangan, rezeki batin, rezekinya roh, meliputi iman, tauhid, Islam. Itu buahnya orang yang istiqomah, teguh pendirian, nggak gampang terpengaruh. Musim hujan ya tetap ngaji, ya tetap zikir, ya tetap wirid, ya tetap sholat berjamaah. Itu tandanya istiqomah, nggak terpengaruh oleh musim, oleh alam. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, seandainya orang al-istiqomah itu berdiri di tanah lapang, lantas ditiup oleh angin 4 penjuru, selai rambut nggak bergoyang, karena teguhnya pendiriannya. Sementara kita kadangkala ya, mau sholat jamaah baru gerimis, sudah malas ya. Mau zikir badannya sakit dikit, udah ditinggalkan zikirnya. Masih terpengaruh oleh alam. Padahal alam itu mengatakan, kamu jangan terpengaruh oleh saya, kamu jangan bergantung sama saya, karena saya itu makhluk. Angin itu ada yang menciptakan, jangan takut angin. Hujan itu ada yang menciptakan, jangan takut hujan. Bahkan berdoalah ketika turun hujan, karena ketika turun hujan itu rahmatnya Allah diturunkan. Malah dibuat ajang kesempatan berdoa, bukan malah takut. Wah, hujan nggak enak. Nyatanya ya nggak kunyuk hujan ya. Jalan-jalan aja. Hujan ya jalan. Tiap tetesan air hujan disyukuri, mudah-mudahan dijadikan turunnya rahmatnya Allah, dinikmati badan kita yang milik Allah, hujannya yang milik Allah, netes di kepala ya yang menciptakan kepala kita ya Allah, terasa dingin yang menciptakan rasanya ya Allah, ya disyukuri.
Ketika seseorang mendapatkan kekeramatan atau keampuhan, maka orang itu jangan sampai bergantung terhadap keramat tersebut, merasa bangga, merasa dirinya ampuh, merasa dirinya hebat. Jangan. Bahkan ketika Allah memberikan suatu anugerah yang besar, kita semakin rendah diri, semakin tawadhu, semakin tidak merasa memiliki semua itu. Karena setiap keampuhan yang kita dapati, dia ngomong, jangan bergantung sama saya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ini banyak gangguannya. Ada yang memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad nggak nengok. Yang manggil itu udah nenek-nenek, udah tua renta, bongkok, tapi perhiasannya penuh di dalam tubuhnya. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai Jibril, itu siapa? Kok ada nenek-nenek yang sudah tua renta, udah bongkok, tapi hiasannya seluruh tubuhnya. Kata malaikat Jibril, itu dunia. Dunia ini sudah tua kayak begitu itu. Seandainya kamu tadi nengok panggilan nenek-nenek tadi, pasti umatmu akan menjadi penggemar dunia, kasmaran terhadap dunia. Untung saja kamu nggak nengok. Loh. Begitu juga kita ini kadang-kala di dalam perjalanan rohaniah juga banyak gangguan-gangguan, cobaan-cobaan yang macam-macam. Ada yang sifatnya nikmat, ada yang sifatnya adalah bala. Kehidupan ini pasti kita diganggu, kalau nggak dapat nikmat ya dapat bala. Akan tetapi ketika kejadian begitu itu kita jangan nengok, karena nikmat dan bala itu ada yang menciptakan. Ketika kita mendapat nikmat, kita tenggelam di dalam kenikmatan itu, maka bergantung sama nikmat. Ketika kita dapat bala, lantas kita mengeluh karena bala itu, ya bergantung kepada bala. Solusinya bagaimana? Ketika kita dapat nikmat, bergantunglah kepada Allah dengan bersyukur. Ketika kita dapat bala, bergantunglah kepada Allah dengan bersabar. Karena itu mesti terjadi. Gangguan itu mesti ada. Tinggal hati kita ini nembus sama Allah apa enggak? Apa cobaan itu apakah Allah? Ya, macam-macam cobaannya. Lah, seluruh cobaan dan karomah, kemuliaan dan cobaan itu hakikatnya ngomong, jangan bergantung kepadaku, bal ta'alaq bi maulaka, tapi bergantunglah kepada Tuhanmu, karena saya itu adanya menciptakan. Fakulu syai'in yatfa'uni ilaik, segala sesuatu itu memberikan kepadaku, menuju kepadamu. Hakikatnya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa apapun, ini hakikatnya supaya kita ini meneruskan perjalanan hati kita menuju kepada Allah. Istilahnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini hanya sebuah bekal untuk kekuatan ibadah. Jadi yang kita cari ini sebenarnya bukan makanan yang banyak, bukan duit yang banyak, tapi hakikatnya yang kita cari ini kuat di dalam ibadah. Yang kita cari itu kuat. Kayak malaikat, nggak makan, nggak minum, tapi kuat ibadah. Yang kita cari itu kuat ibadah. Ada bencana, kuat sabarnya. Dapat nikmat, kuat syukurnya. Itu yang kita cari. Kalau kita cari makanan, banyak orang makanan banyak nggak boleh makan. Ya. Banyak orang minumannya banyak yang manis-manis, nggak boleh minum yang manis-manis. Lah kalau kita cari yang itu nanti dikasih tapi kita nggak bisa nikmati, kan rugi. Pokoknya kita cari kuat ibadah. Intinya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ini adalah fasilitas ibadah.
tinggal kita bisa gunakan apa enggak. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia itu tanamannya akhirat, atau dunia itu sarana untuk mencari bekal akhirat. Wa qad awqafani ilmi, sungguh pengetahuanku telah menghentikanku bikaromika dengan kemuliaanmu alaika atasmu. Ay ala babika artinya atas pintumu. Falhamilu ala wukufi, maka yang mendorong atas berhentiku bibabika di pintumu itu ilmi, mengertiku bikaromika dengan kemuliaanmu. Wal karimu la tatakhattau amal mu'milin, orang yang mulia itu enggak boleh, itu angan-angannya orang-orang yang berangan-angan enggak boleh melangkahinya. Allah itu punya nama Al-Karim, yang maha mulia, yang minulya. Yang mulia itu enggak boleh dilangkahi. Kita ada orang yang mulia jalan enggak sampai melangkahi orang itu. Karena yang mulia enggak boleh dilewati di depannya. Enggak boleh melebihi duduk kita mendepani orang yang mulia itu. Lah Allah itu Al-Karim, zat yang mulia. Yang maha mulia itu enggak boleh dilangkahi oleh angan-angan apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mempunyai tujuan, mempunyai angan-angan apapun, jangan lupa bahwa pada hakikatnya yang menciptakan angan-angan kita itu Allah. Dan jangan lupa yang mewujudkan apa yang kita angan-angan itu Allah. Ketika kita lupa yang mewujudkan yang kita angan-angan itu Allah, maka itu namanya melangkahi Al-Karim. Jadi apapun yang kita minta itu jangan lupa hakikatnya yang mewujudkan Allah, berasal dari enggak ada menjadi ada. Dengan keberadaannya itu akhirnya dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Pokoknya tujuan apapun jangan lupa Allah lah yang mendahului apa yang kita inginkan itu. Ya sampai yang gampang-gampang. Gampang-gampangnya sebelum kita ini berjalan, jangan lupa Allah lah yang mendahului kita ini bisa berjalan. Tanpa Allah kita nggak akan bisa berjalan. Mau bekerja hati kita bahwa kerja kita ini hakikatnya sudah ditakdir oleh Allah sebelum saya bekerja. Mau melakukan apapun hatinya kembali kepada Allah, semuanya itu sudah disebut oleh Allah sebelum saya melakukan. Ketika hatinya seseorang kayak begitu itu namanya tidak melangkahi Al-Karim. Jadi istilahnya itu mengheningkan cipta dulu lah sebelum melakukan sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang akan saya lakukan ini hakikatnya sudah disebut oleh Allah atau tertulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Berdoa, ya Allah, apabila apa yang saya lakukan di hari ini memang sesuatu yang Kau ridhai atau sesuatu yang berupa kebaikan, maka tambahlah kebaikan itu. Apabila sesuatu yang akan saya lakukan ini berupa sesuatu yang Engkau murkai, ya Allah, janganlah Kau wujudkan. Jadikanlah sesuatu yang Kau murkai menjadi keridhaan-Mu. Jadi jangan sampai menimbulkan angan-angan bahwa yang kita angan-angan itu lepas dari Allah. Pengen apa aja itu nggak akan lepas dari Allah. Jadi Allah jadikan terminal terhadap seluruh angan-angan kita yang pengen kita wujudkan. Jangan sampai pengen menginginkan sesuatu, enggak, Allah tidak jadikan terminalnya. Intinya enggak ada segala sesuatu selain Allah yang bisa melangkahi Allah. Maksudnya melangkah itu kita tuh lupa melakukan itu. Bahwa hakikatnya
Allah lah pencipta apa yang akan kita lakukan. Allah lah pencipta keberhasilan kita. Allah lah pencipta kegagalan kita. Sebelum kita melakukan itu, oleh Allah sudah diciptakan di dalam Lauhul Mahfuz yang dinamakan takdir. Lah takdir itu ada namanya takdir tanjizi, takdir yang sudah terjadi. Nasib kita sekarang ini tanjizinya ya sudah begini ini. Kemarin ada yang sakit, kemarin ada yang punya utang, kemarin ada yang problem. Ya sudah, itu sudah, ya tulisannya yang bisa kita ketahui ya begitu itu. Nah, ada takdir mu'alaq, masih digantungkan. Besok ini saya ini ada umur apa enggak ya? Kalau saya itu ada umur, saya dikasih kesempatan ibadah sama Allah apa enggak ya? Kalau enggak ada umur, apakah kematian saya ini kematiannya orang yang baik apa orang yang buruk ya? Itu namanya mu'alaq. Disitulah kita berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan apabila takdir kita untuk esok hari ini takdir yang celaka, mudah-mudahan dirubah menjadi bahagia. Apabila takdir kita ini besok ini kita orang yang terlunta-lunta, mudah-mudahan dirubah menjadi orang-orang yang mulia. Jadi bisa dirubah. Tapi yang rubah Allah sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahumul kitab. Yamhullahu, Allah yang menghapus, wa yusbit, Allah yang menetapkan, wa indahumul kitab, di sisi Allah adalah Lauhul Mahfuz. Jadi yang penting kita berdoa, dengan doa kita ini mudah-mudahan hari esok kita punya perubahan yang lebih baik. Ibadahnya semakin rajin, zikirnya semakin rajin, semakin istiqomah, berdoa aja, nggak ada jeleknya. Yang penting bisanya kita hanya berdoa, mohon perubahan yang lebih baik. Jangan sampai hari sekarang, hari kemarin hari sekarang lebih buruk daripada hari yang kemarin. Yang penting berdoa, berlindung, ya jangan membuang-buang waktu, terutama kalau masalah rezeki fisik ya. Subuh itu sampai matahari terbit kalau bisa berdoa sama Allah, berzikir, mohon agar diberikan keberkahan rezeki. Jadi kalau kita pengen rezeki zahir kita ini berlimpah, hidupkan waktu antara sholat subuh sampai matahari terbit. Tapi kalau kepengin roh kita ini rezekinya roh, tentang rohaniah, kejiwaan, itu waktunya antara asar sampai matahari terbenam. Jadi kalau asar matahari terbenam ini perbanyak minta rezekinya roh. Tapi kalau subuh sampai matahari terbit mintalah rezekinya fisik, termasuk sandang pangan. Nanti matahari terbit kira-kira tingginya 1 tombak, kita sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu insya Allah orang yang melakukan sholat sunnah isyraq itu akan ditangkal dari keburukan yang terjadi di hari itu. Hidupkan. Loh, kalau sudah berusaha begitu, kok Allah nggak merubah, itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah melakukan tugas, kita sudah melakukan kebaikan. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Masalah matinya itu su'ul khotimah, bagustil khotimah, itu urusannya Allah. Tapi tandanya orang itu matinya husnul khotimah, orang itu senantiasa berbuat kebaikan, lantas Allah menyintai terhadap kebaikannya orang itu, dirahmati oleh Allah. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita berbuat baik itu dekati rahmat Allah. Loh, kalau sudah dirahmati oleh Allah, sekecil apapun amal kita, itu bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Amal kita banyak segudang, tapi nggak dirahmati oleh Allah, ya mardud, tertolak, sia-sia belaka. Oleh karena itulah jangan lupa kita senantiasa minta rahmatnya Allah, minta kasih sayangnya Allah. Dirahmati, dikasihani, itu maksudnya. Itu udah isya belum? Udah? Kurang?
Karena udah habis ya kita tutup. Jadi intinya dalam pelajaran ini, apabila ada seseorang memberikan kepada kita, hati kita jangan lupa hakikatnya yang memberi adalah Allah. Apabila ada orang menolong kita, jangan lupa hakikatnya yang menolong adalah Allah. Apabila kita mendapatkan kemuliaan, kekeramatan, keampuhan, jangan kita sampai bangga bergantung terhadap kekeramatan atau keampuhan itu, tapi bergantunglah kepada Allah yang menciptakan kekeramatan tersebut. Dan yang terakhir adalah Allah itu punya nama Al-Karim, yang maha mulia. Yang maha mulia itu nggak boleh dilangkahi. Jadi kita punya tujuan apa saja, hajat apa saja, jangan lupa Allahnya itu jangan lupa. Jangan sampai melupakan Allah. Lantas kita berusaha dengan akal dan pikiran kita, lupa bahwa apa yang kita wujudkan itu, yang kita inginkan itu, hakikatnya penciptanya adalah Allah. Yes, gampang-gampangnya sebutlah nama Allah di dalam lesanmu dan yakinilah bahwa Dia telah menyebut apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan itu, dan lakukanlah hal itu. Ketika kita begitu, itu namanya tidak melangkahi Al-Karim. Nah, orang yang angan-angannya sampai lupa Al-Karim itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu mempunyai suatu tujuan, lupa bahwa yang mentakdir tujuannya itu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah senantiasa cinta terhadap ilmu, cinta kepada ulama, dan mudah-mudahan kita mati dalam kondisi kelompoknya ulama ul amilin. Bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan belum.